Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhabar kadasar, halo teman-teman semuanya. Balik lagi bersama Miss Winda yang juga sering dipanggil Bundo. Nah sekarang karena sebelumnya kita udah cerita culture shock yang negatifnya, sekarang aku mau cerita yang positifnya. Nah sebenarnya tinggal di Turki itu nggak selamanya kayak menyedihkan juga. Ada beberapa hal yang paling aku suka di Turki. Sekarang aku mau cerita sama kalian apa aja itu. Tonton terus videonya, jangan di skip karena informasi ini sangat penting banget bagi kalian yang mau ke Turki atau mau kuliah di Turki. Ini mungkin bisa menjadi referensi buat kalian, oke? Nah, yang pertama yang paling aku suka dari orang Turki itu cara mereka menjamu tamu. Itu aku suka banget. Karena orang Turki itu sangat menghormati yang namanya tamu. Kalau mereka punya tamu tuh kan mereka kayak bakal mempersiapkan makanan dan tidak lupa chai. Tradisinya yang luar biasa. Pernah aku ke rumah teman aku, itu kalau misalnya mereka tahu kita mau ke rumah, tuh mereka bakal masak makanan, bakal nyediain ini, bakal nyediain, pokoknya harus ada yang disuguhin gitu teman-teman. Dan pas kita datang tuh aku suka budaya orang Turki nyambut orang itu kayak cupika-cupiki gitu, dipeluk gitu. Aduh, enak banget, rasa keluarga sendiri. Itu yang paling aku suka banget di Turki. Jadi tradisi memuliakan tamu itu luar biasa banget kalau di Turki. Mau mereka paham dengan Islam atau enggaknya, pokoknya cara kehidupan mereka untuk menyambut tamu itu udah luar biasa banget, dan itu yang paling berkesan banget sama aku ya gitu. Dan mereka itu punya tradisi chai gitu teman-teman. Jadi tradisi chainya itu tradisi ngeteh. Jadi setiap tamu itu bakal disajikan teh biasanya. Bukan hanya ketika kita bertamu, tapi juga kalau misalnya kita mau ke toko baju, terus kita mau beli baju, dan terus mereka kadang ngasih kita minuman, kadang juga ngasih chai gitu, dan itu gratis. Dan jadi yang paling aku suka, mereka tuh punya kayak gelas kecil, teman-teman pernah lihat ya, gelas kecil untuk teh itu, dan itu emang udah jadi tradisi mereka, dan itu aku suka banget. Jadi sampai di sini, pas di Indonesia sebenarnya aku nggak terlalu suka ngeteh ya, aku lebih suka kopi, tapi sampai di sini tuh kayak aku jadi ini banget ya, jadi ini banget ngetehnya. Pernah kayak orang Turki tuh kayak bisa, orang Turki tuh bisa sampai satu hari tuh bisa sampai 15 gelas kalau ngetehnya gitu. Aku pun juga sampai di sini tuh kalau di musim dingin tuh aku bisa ngeteh. Aku punya termos yang kayak 1 liter itu kan, dan itu isinya teh, dan aku bisa bawa itu ke kampus, dan jadi ikut-ikutan juga sih cara ngeteh orang Turki itu. Selanjutnya selain teh, mereka juga suka minum kopi. Jadi kopi Turki itu, jadi mereka tuh kopinya kayak di ini ya, dimasak gitu kopinya, dimasak pakai air panas. Jadi bukan kalau di Indonesia kan kayak Nescafe, mereka juga punya sih Nescafe segala macamnya kayak gitu. Tapi ada yang namanya Turkafesi atau kopi Turki itu emang dimasak di dalam air panas gitu, dan itu rasanya kalau bagi penikmat kopi itu luar biasa banget. Apalagi kopinya nggak pakai gula. Kalau aku sering minum kopi itu nggak pakai gula, jadi lebih terasa ini pahit-pahitnya. Itu enak banget kalau buat aku. Kopi Turki the best. Selanjutnya orang Turki itu juga, mereka itu suka membantu. Kalau misalnya udah dekat banget sama orang Turki itu, mereka itu suka banget ngebantu kita. Aku juga awal sampai di sini, teman aku bahkan dia pernah aku ceritain di video sebelumnya, teman aku yang bolos kuliah cuma buat bantu aku di sini karena pertama kali aku datang ke sini. Dan juga aku juga mereka sering mengundang juga ke rumah mereka, dan pelayanan mereka sama kita tuh udah kayak keluarga, nggak kerasa kayak teman, tapi udah berasa kayak keluarga banget. Dan itu yang aku suka banget dari orang Turki, kalau udah deket sama kita, udah tahu sama kita, mereka itu bakal ngelakuin apa aja gitu. Makanya teman-teman yang mungkin banyak juga orang Indonesia, yang cewek-cewek Indonesia yang kesemsem sama cowok Turki, karena memang orang Turki kalau udah sayang mereka bakal ngelakuin apa aja, cie.
Nah, terus eh aku suka juga di Turki itu mereka itu punya Indirim atau yang namanya diskon buat pelajar. Jadi kalau di Indonesia ya, kalau di kota aku itu kalau diskon itu biasanya ya kalau misalnya naik bus itu cuma buat yang namanya sampai anak SMA. Terus yang itu yang udah kayak S1, S2, S3 enggak lagi. Kalau di situ yang namanya pelajar ya mereka yang masih belajar itu ya pasti ada diskonnya. Kalau misalnya kita ke pasar gitu kan, terus kita belanja, kita bilang kita nih mahasiswa, kasih indirim, terus mereka pasti ngasih diskonnya kalau untuk pelajar. Kayak misalnya bus juga, naik bus, untuk bus juga untuk ada harga khusus untuk mahasiswa, ada juga harga khusus untuk guru. Jadi di Turki itu guru itu emang ini banget, memang penting banget. Bahkan di transportasi umum juga guru itu punya harga khusus kalau untuk naik bus gitu. Jadi di Turki itu guru memang sangat diperhatikan banget loh teman-teman gitu. Dan bukan hanya di transportasi umum ya, saat beli baju, bahkan saat ke bioskop juga itu juga ada ini harga khusus untuk pelajar. Pokoknya semuanya tuh ada harga khusus untuk pelajar. Terus kayak berlangganan misalnya berlangganan YouTube ada harga khusus untuk pelajar. Berlangganan ini ada harga khusus untuk pelajar. Bahkan kayak sosial media pun juga ada, berlangganan sosial media juga ada harga khusus untuk pelajar. Itu suka banget kalau aku di Turki. Jadi nggak mau berhenti mau jadi pelajar selamanya. Ada jadi guru ya, jadi ada ininya juga, ada indirimnya juga. Nah terus yang aku suka lagi dari Turki itu adalah transportasinya. Nah di sini itu transportasinya itu udah ini banget, udah bagus banget. Mereka udah punya bus gitu. Kalau di kota-kota besar, sebenarnya di kota-kota kecil itu juga udah ada busnya gitu. Jadi kebanyakan orang memang menggunakan transportasi umum gitu teman-teman, dan itu lebih memudahkan ya gitu. Dan nggak ada Gojek di sini ya. Taksi ada. Dan terus mereka juga punya tren, metro, kereta api antar kota. Nah itu jadi sangat membantu banget, apalagi kalau misalnya naik bus ke antar kota itu, karena mereka itu jalannya udah jalan tol gitu ya. Jadi perjalanan dari Adana yang jauh banget jaraknya ke Istanbul itu cuma dalam waktu 1 malam gitu. Sama kayak yang Padang ke Kerinci itu yang jaraknya deket sebenarnya kalau di peta itu, tapi karena pergunungan dan jalannya berbelok-belok jadi sehari semalam gitu. Jadi 12 jam juga. Sama kayak perjalanan dari Adana yang jauh banget ke Istanbul itu bisa dalam 1 malam aja. Dan itu nyaman banget kalau untuk perjalanan ke Turki itu. Kalau misalnya kalian mau traveling pakai bus di Turki itu nyaman banget teman-teman gitu. Dan itu yang aku suka, karena aku biasanya kalau dari Kerinci ke Padang dulu ya, itu jalannya karena belok-belok gitu jadi mual segala macamnya, makanya aku nggak terlalu menikmati banget. Tapi itu yang menjadi unik ya di Indonesia. Kalau di Turki itu karena ini ya ada terowongan juga, jadi jalannya ya lebih mulus gitu. Terus di Turki juga masih ada nasi teman-teman. Meskipun orang Turki mereka nggak doyan banget makan nasi, tapi mereka itu masih ada nasi. Misalnya masih bisa kita temui di supermarket. Dan kalau misalnya kalian tinggal di asrama sebagai mahasiswa, biasanya untuk makan malam itu selalu ada nasi. Meskipun di pagi hari kalian nggak bakal bisa nemuin nasi, tapi untuk makan malamnya kalian masih bisa nemuin nasi. Jadi alhamdulillah ya bagi orang Indonesia yang penyuka nasi. Terus mereka juga, kalau mereka biasanya orang-orang yang udah tahu dengan Indonesia itu mereka tuh bakal ramah banget sama kalian. Apalagi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini gitu ya, jadi nyanyi. Apalagi mereka yang udah pernah ke Mekah dan ketemu sama orang Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia tuh mudah ditemukan di Mekah karena orang Indonesia tuh banyak banget yang umroh ya gitu. Aku pernah ke rumah temen aku, terus bapaknya cerita beliau itu pernah ke Mekah buat umroh, dan beliau tuh ketemu banyak banget orang Indonesia. Beliau bilang orang-orang Indonesia itu kayaknya kaya ya katanya. Orang Indonesia tuh
Ya, jangankan yang bukan yang tua-tua yang umroh, malahan yang anak-anak kecil masih bayi yang masih muda itu banyak banget yang umroh gitu kan. Ya aku bilang ya orang Indonesia sih kayak gitu gitu. Emang banyak banget yang berangkat umroh. Terus beliau bilang orang Indonesia tuh kalau pas umroh saya lihat di Arab Saudi tuh mereka itu suka banget senyum gitu, dan itu luar biasa banget, beda banget sama negara lain gitu ya. Ya memang di orang Indonesia kan kebiasaan kita memang senyum gitu ya. Itu jadi nilai plus banget, dan orang-orang yang pernah ke Mekah itu nganggap orang Indonesia itu adalah orang yang ramah, itu adalah cap bagi orang Indonesia gitu. Jadi kalau sampainya di sini, jadi saya juga harus jadi ramah karena Indonesia itu udah dicap kayak orang ramah banget gitu. Dan itu kalau misalnya kita ketemu sama orang yang udah tahu banget Indonesia, mereka tuh kayak berkali-kali banget tuh cerita sama kita. Malah tuh di rumah temen aku udah diceritain pagi, terus ntar siang pulang lagi bapaknya balik lagi cerita. Masya Allah, orang Indonesia tuh baik banget, orang Indonesia tuh sopan banget, sering banget balik-balik diceritain gitu. Kita kan jadi ini juga ya, jadinya jadi malu juga gitu. Terus juga di sini tuh kelebihan bagi orang Indonesia itu kita bakal punya yang namanya baby face. Aku aja ya yang kayak di Indonesia tuh aku ngerasa banget, di Indonesia itu aku sejak SMP itu udah dikira kayak kuliah. Gak ada yang nanyain aku konsepnya, kamu SMP di mana? Gak ada loh. Yang nanyain aku kuliah di mana, Mbak? Pasti yang nanyain tuh kayak gitu kalau di Indonesia gitu. Tapi kalau di sini malah ditanya, kamu sekolahnya di mana? Nggak ada yang percaya gitu. Karena di Indonesia mungkin aku juga termasuk orangnya kalau di kampung aku dulu gitu ya, di kampung aku ya, bukan untuk kalau di Indonesia sih mungkin tinggi aku sih masih rata-rata ya 162 cm. Kalau di kampung aku dulu tuh udah tinggi banget gitu kan, dan aku sering dikira udah kuliah pas masih di bangku SMP itu, udah sering ditanya kuliah di mana gitu. Tapi kalau di sini nggak ada yang percaya aku itu S2 gitu. Kalau dikira kayak SMA atau baru kuliah S1, baru mulai S1 gitu. Dan apalagi yang cowok-cowok Indonesia gitu kan, kalian tau lah kalau cowok-cowok Turki itu berewokan gitu kan, terus pakai kumis gitu. Sampai ketemuin cowok Indonesia gitu kan yang mulus-mulus wajahnya gitu, baby face, mereka bakal bilang kamu tuh anak SMA. Mereka nggak bakal percaya kalau kita itu udah S2 gitu. Nah itu sih kelebihannya yang aku suka banget sampai di Turki. Dan tentunya selebihnya yang Turki itu negara yang indah banget, dan kita bisa lihat ini adalah negara yang dimana Islam apa namanya pusat kekhalifahan Utsmani yang menguasai sepertiga bumi dan terbesar di dunia gitu kan. Itu pusatnya di Turki dulu. Jadi kalau misalnya untuk wisata religi, sejarah, itu memang Turki adalah, saya sarankan banget ke Turki, dan Turki itu memang luar biasa banget indah, and I love it. Oke, jadi udah imbang kan? Aku udah ceritain negatifnya, aku udah ceritain positifnya. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang misalnya mau ke Turki, silahkan pikirkan matang-matang. Oke, dan persiapkan diri Anda. Sekian dulu video saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.